Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pastinya selalu oke. Perkenalkan, nama saya Agnes. Saya dari Jaringan Cemara. Di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana strategi saya mendapat bonus besar dan bertumbuh. Simak ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Di dalam berbisnis, bonus adalah hasil. Jadi, jaringan kali omset sama dengan bonus. Kita tahu bahwa di PT Duta Elok Persada ada 4 sumber bonus. PSB, NDB, NBB, NLB. Dari jaringan kita akan mendapat bonus yang ke-2, 3, dan 4. Dengan omset kita akan mendapat bonus yang pertama. Bagaimana cara saya agar jaringan dan omset saya itu besar dan bertumbuh? Saya melakukan teori 4M dan teori terap 5M. M pertama adalah memakai dan memasarkan. Jadi sebelum saya memasarkan, saya harus memakai produk terlebih dahulu agar saya dapat merasakan fakta dan manfaat produk yang akan saya pasarkan. Saya mengenal Amorea pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 22 Februari. Saya mengenal dari Facebook akun Mbak Risti yang sekarang jadi upline saya yang sangat saya banggakan. Pagi sampai siang kita chattingan, saya kepoin, apa itu Amorea Mbak Risti? Apakah sabun? Apakah lulur? Ongkirnya berapa Mbak Risti? Manfaatnya apa? Setelah saya mendapat jawaban dari Mbak Risti, saya bilang Mbak Risti, saya mau beralih ke Amorea. Tetapi 4 bulan yang akan datang Mbak Risti bilang, kenapa Mbak? Karena krim yang saya pesan hari ini juga datang ke rumah Mbak Risti, jadi habisnya sekitar 4 bulan. Apa yang terjadi teman-teman? Mbak Risti tidak mau menunggu. Jadi sorenya Mbak Risti langsung memakaikan busa Amorea ke saya. Sampai rumah saya didemoin busa, saya sharing-sharing, kemudian saya diajak foto tidak mau, tetapi saya foto di kamar mandi sendiri. Nah, setelah saya basuh muka terasa segar, kemudian wajah enteng, nggak lengket. Nah, dari situ teman-teman, saya malamnya langsung memasarkan, dan yang saya pasang pertama kali adalah foto yang saya bikin di kamar mandi dengan kalimat perdana dengan Amorea. Nah, secara promosi yang saya lakukan itu ada 2 cara teman-teman. Yang pertama secara online, dan kebanyakan dulu 100% hampir online teman-teman, karena saya belum punya izin dari suami belum memperbolehkan saya keluar untuk mempromosikan secara offline yang maksimal. Karena anak saya yang 3 tahun masih sakit flek paru-paru. Nah, tetapi teman-teman, saya tetap memakai secara online dengan tip 1, memperbanyak pertemanan di Facebook, maksimal 5.000 pertemanan. Yang kedua, saya mencari kontak teman lama saya dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang. Yang ketiga, saya jemput bola teman-teman. Saya lewat inbox mencari akun yang kiranya memerlukan Amorea. Saya inbox, saya kasih manfaatnya, saya kasih penjelasannya, pokoknya saya iklankan terus menerus.
Kemudian yang keempat teman-teman, minimal saya berpromosi di media sosial, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Itu minimal 10 kali tayang. Bahkan saat ini lebih teman-teman. Karena semua kegiatan pasti saya upload ke media sosial. Pagi 3 minimal, kemudian siangnya juga 3, sore menjelang malam itu sekitar 4. Nah, secara online ini teman-teman, saya mendapatkan Bunda Erli yang sekarang jadi stokis Madiun. Yang kedua, saya mendapatkan Bunda Edel yang di Jakarta. Dan keduanya adalah teman kuliah saya. Kemudian yang tiga, saya mendapatkan Mbak Yuli Blora. Kemudian yang keempat, saya mendapatkan Mbak Yeni Taiwan. Nah, itu secara online. Yang kedua secara offline. Karena saya seorang guru honorer, saya memasarkan kepada teman kerja saya. Pertama di SMP negeri, yang kedua di SMK swasta. Saya tawarkan kepada teman saya dengan saya menceritakan fakta dan manfaat produk yang saya pakai. Kemudian saya bilang, Bu, dalam perjalanan pulang kalau matahari bersinar, muka nggak terasa panas, nggak memerah. Nah, itu bukti bahwa New Amorea alami. Kemudian tipsnya adalah satu, saya membawa produk dan brosur kemana-mana. Yang kedua, saya menceritakan tadi fakta dan manfaatnya. Yang ketiga teman-teman, bahwa secara online ini saya harus bisa melakukan demo busa, home demo, dan lain sebagainya. Nah, secara offline ini teman-teman, saya mendapatkan Mbak Mif, kemudian Mbak Naim, Mbak Ana, dan mitra bisnis yang lain. Yang kedua, merekrut. M yang kedua adalah merekrut. Siapa yang saya rekrut? Adalah mereka yang sudah repeat order teman-teman, sehingga mereka dapat merasakan fakta dan manfaat produk yang akan kita pasarkan. Nah, tips merekrut adalah satu, saya harus kenali calon prospekan, jaga silaturahmi, kemudian saya sering memberikan penjelasan atau memberitahukan keuntungan jika kita bergabung di PT Duta Elok Persada. Banyak sekali jalan-jalan gratis, mendapatkan 4 bonus, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya juga harus tahu kebutuhan dan impian calon prospekan saya, sehingga akan gampang saya ajak untuk berbisnis, untuk action, dan selalu action. Ketiga adalah melayani. Yang saya layani adalah customer, sehingga saya akan mendapatkan bonus PSB. Yang kedua, mitra bisnis, sehingga jaringan saya akan tumbuh dan berkembang, sehingga mendapatkan bonus yang kedua, 3, dan 4. Nah, di dalam melayani ini teman-teman, saya harus super sabar, telaten, ikhlas, dan yang terpenting adalah fast respon. Mengapa demikian? Karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Apakah kita itu sedang sedih, apakah kita itu sedang bahagia, apakah anak kita itu rewel, apakah kita sedang di mana. Yang mereka tahu adalah mereka ingin segera mendapatkan jawaban dari kita semua. Jadi fast respon ini juga paling penting. Keempat adalah membina. Saya membina secara online dan secara offline tentunya. Saya membina secara online jika saya membina mitra bisnis yang ada di Blora, Mbak Yuli, kemudian yang di Madiun, Mbak Erli, kemudian Mbak Indah yang ada di Purbalingga, Jakarta, dan lain sebagainya. Sehingga secara pembinaan ini teman-teman, saya yang dulu Blora hanya mengenal Mbak Yuli,
sekarang sudah tumbuh dan berkembang. Tidak hanya Mbak Yuli, Mbak Erna, Mbak Anita, Kang Sabun, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan Bunda Erli, yang dulu saya hanya kenal dengan Bunda Erli, sekarang jaringan Bunda Erli juga sudah tumbuh dan berkembang. Itulah teman-teman yang saya lakukan. Tentunya untuk melakukan ini semua juga hindari 4M. Yang harus kita hindari adalah menunggu, malu, malas, dan mati akal. Jika waktu itu Mbak Risti menunggu saya 4 bulan yang akan datang, belum tentu Mbak Risti akan mendapatkan saya. Dan jika saya tidak menghindari 4M, saya mati akal saja. Manut suami tidak boleh, oh nggak jalan, aku harus bagaimana? Oh ternyata ada jalan online. Jika saya tidak menghindari ini semua, saya juga tidak bisa berdiri di sini. Oke teman-teman, kemudian kita lanjutkan teori terap 5M. M yang pertama adalah mengajarkan. Apa yang saya dapat saya tentang pembuatan busa yang baik, tentang menghadapi detox, tentang materi 3 dasar, 3 pilar, berpresentasi yang baik. Apa yang saya dapatkan dari upline saya ajarkan kepada level 1 saya hingga maksimal, hingga dia juga tahu bagaimana mengajarkan dengan baik. Nah, secara mengajarkan ini teman-teman, di waktu kita ada acara home sharing, OPP, business sharing, dan lain sebagainya, saya selalu memberikan materi itu dengan sejelas-jelasnya. Jika belum jelas, kita buka sharing bersama. Yang kedua, memperlihatkan. Di sini saya tidak cuma ngomong, Mbak Yuli, ayo di Blora diadakan demo busa atau dulu Carefree Day. Tetapi saya tidak mencontohkan dulu atau memperlihatkan dulu. Mbak Yuli, adakan di sana BS, tetapi cara penyampaian atau cara presentasi yang baik tidak saya lihatkan dulu. Itu salah teman-teman. Jadi kita harus memperlihatkan dulu. Saya offline mengajak level 1 saya, bagaimana level 1 saya melihat saya membuat busa, kemudian bagaimana agar di dalam offline, terutama di Carefree Day, supaya brosur tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi saya memberi tip, ajak dulu customernya, calon customernya untuk dibusain Amorea. Setelah itu baru kita kasihkan brosur dengan nama dan telepon kita. Begitu pula dalam acara, dalam presentasi, bagaimana presentasi membawakan suatu materi tentang produk, profil, bonus, dan lain sebagainya. Nah, itu saya perlihatkan kepada level 1 saya melalui suatu kegiatan. Setelah saya mengajarkan, memperlihatkan, saya libatkan level 1 saya ke dalam semua aktivitas saya. Contoh waktu di Blora, di Madiun mengadakan OPP. Nah, saya juga mengajak level 1 saya yang dari Sining Rambe untuk datang ke sana dan melibatkan dia di dalam aktivitas di sana. Mungkin mereka masih belajar dari tahap awal teman-teman, masih bertanya, sharing,
belajar berbicara, bertanya di hadapan audiens. Nah, jika saya melibatkan di acara saya sendiri, saya mengadakan BS 2 bulanan, saya melibatkan level 1 saya untuk yang terendah adalah sebagai panitia kecil dulu. Kemudian setelah itu saya ke level yang selanjutnya saya, Mbak, jenengan bagian pemateri produk. Nah, saya libatkan. Kemudian Mbak Anita, jenengan bagian bonus. Kemudian yang satu lagi Mbak Mif, jenengan bagian membuat demo busa atau membuat busa yang baik. Nah, itu saya libatkan semuanya. Saya tata seperti kita benar-benar bahwa kegiatan ini harus berhasil dan maksimal. M yang keempat adalah mengamati. Nah, di sini walaupun saya tidak melakukan apa-apa, tetapi saya selalu di sampingnya, teman-teman. Bagaimana Mbak Mif tadi membuat busa kental, apakah sudah benar? Bagaimana Mbak Anita tadi presentasi bonus, apakah sudah benar? Bagaimana Mbak Naim atau Mbak Yuli melakukan presentasi, apakah sudah benar? Nah, setelah mereka melakukan semua kegiatan, saya melakukan sedikit analisis ya, teman-teman. Memberikan jika ada kekurangan evaluasi. Jika ada kekurangan saya berikan, Mbak, untuk pembuatan busa itu kurang maksimal. Mungkin pertemuan yang akan datang, kegiatan yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Begitu pula selanjutnya, jika mereka melakukan yang sudah terbaik bahkan bisa melebihi saya, akan saya kasih dukungan bahwa jenengan hebat, luar biasa. Begitu. Sekiranya ada sedikit reward kepada mereka yang sudah melakukan semaksimal bahkan melebihi saya. Nah, M yang kelima adalah melepaskan. Di sini tahap saya harus seleksi sekali. Siapa yang saya lepaskan adalah level 1 saya yang sudah mempunyai KSA dan FAT yang sudah bagus. Dalam pengetahuannya dia sudah mumpuni, dalam keahliannya juga dia sudah bagus, kemudian mentalnya bagus, kemudian keyakinan di dalam PTDEP juga bagus, kemudian meluangkan waktu untuk jaringan juga sudah mampu, kemudian yang mau diajarkan dan mengajarkan. Jika mereka sudah mempunyai ini, saya lepaskan sehingga saya percaya level 1 saya akan bisa mandiri memimpin jaringannya. Itu teman-teman, kenapa saya melakukan 4M dan 5M. Dengan saya melakukan ini, saya mendapatkan level goal itu dalam jangka waktu 18 hari. Saya posisi diamond dalam waktu 8 bulan. Kemudian ini berusaha dan berjuang untuk ke double diamond. Dengan ini teman-teman, 6 sampai sekitar 8 bulan saya gabung, gaji saya sudah sebagai pegawai, kemudian suami mengizinkan saya untuk berpromo secara online dan offline, bahkan beliau juga mengantar saya kemana-mana. Terima kasih teman-teman, sedikit sharing dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.